Semuanya harus ikut agama. Makan, minum, tidur, mati cara agama. Milih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang tahu agama. DPR. Pilih DPR yang soleh. Kalian pilih pemabuk pula jadi DPR. Dibikinnya lah undang-undang membolehkan minuman keras. Ini lagi bertengkar di DPR ini. Minuman keras itu. Undang-undang larangan minuman keras nggak gol. Udah 15 tahun. Akhirnya apa kata wakil ketua MPR? Minuman keras itu menghasilkan uang 5 triliun setahun di Indonesia. Oh, mau kau bolehkan begitu? 5 triliun kecil kali lah. Rusak anak-anak kita, ya kan? Orang memperkosa orang karena mabuk, betul? Orang membunuh orang karena mabuk, betul? Berapa besar kerugiannya itu dibanding 5 triliun? Kalau kita nggak sungguh-sungguh milih wakil-wakil kita, saya khawatir nanti pas generasi cucu kita ini nggak kenal agama lagi. SKB 3 Menteri tidak boleh memaksa siswi memakai baju agama, maksudnya pakai kerudungnya itu. Agama lain mana ada bajunya, betul? Baju yang ada agama cuma baju orang Islam, betul? Tidak boleh dipaksa siswi SD, SMP, SMA di sekolah negeri tidak boleh dipaksa pakai kerudung, gitulah. Bahasa kerennya, tidak boleh memaksa berbaju yang membawa atribut agama. Atribut agama maksudnya agama Islam ya kerudung, betul gak? Gak boleh diwajibkan. Sekolah gak boleh mewajibkan anak gadis yang Islam pakai kerudung. Dan tidak boleh melarang. Kalau dia mau pakai kerudung silakan. Kalau dia gak mau pakai kerudung jangan dipaksa. Ini kan merusak Islam ini. Ini berarti menurut saya lah pemahamannya, di sekolah negeri boleh anak-anak Islam yang perempuan mentaati Allah dengan memakai kerudung dibolehkan. Tapi kalau dia mau membangkang Allah, tak mau pakai kerudung selama 12 tahun SD, SMP, SMA, dibolehkan juga. Berarti kan sekolah negeri membolehkan orang untuk membangkang Tuhannya 12 tahun atau mentaati Tuhannya 12 tahun. Bahaya nggak itu? Pendidikan nggak boleh dipaksa. Loh, pendidikan itu memaksa. Kalau pakai kerudung nggak boleh dipaksa, kenapa pakai seragam kalian paksa? Boleh nggak ke sekolah pakai celana monyet? Boleh nggak? Boleh nggak ke sekolah pakai baju daster? Kenapa harus pakai seragam? Kenapa dipaksa-paksa? Terserah dia lah. Oh, ini demi pendidikan Pak, supaya baik. Apa pakai kerudung nggak baik? Pakai kerudung jangan dipaksa-paksa. Kalau mau jangan dilarang-larang. Terserah dia mau pakai silakan, nggak mau pakai silakan. Tapi pakai baju seragam diwajibkan. Kan pelentat-pelentut namanya itu, betul nggak? Betul. Nah, giliran merokok nggak boleh. Dilarang merokok di sekolah. Bikinlah macam kerudung. Mau merokok silakan, nggak mau merokok. Kalau nggak berasap kelas tuh. Betul. Kenapa merokok nggak boleh dibebaskan? Mau merokok silakan, nggak mau merokok silakan. Harus dipaksa nggak boleh merokok. Diwajibkan, dilarang merokok. Supaya baik Pak. Jadi dilarang merokok. Kenapa pakai kerudung nggak diwajibkan? Kan supaya baik. Ayo. Walaupun SKB 30 menteri, tambah keputusan presiden, tambah piagam PBB, kalau membolehkan orang Islam buka aurat, di akhirat diadili Allah kok. Nggak takut Allah sama SKB 3 menteri itu. Nggak takut Allah dengan keputusan presiden. Betul? Betul. Sekarang kita ikut ulama atau ikut orang-orang yang begitu? Jangan kasih anak kita keluar rumah kalau nggak pakai kerudung. Nah, memang di sekolah kau boleh nak pakai baju pendek, tapi nggak kuizinkan kau keluar dari pintu rumahku kalau kau nggak pakai kerudung. Karena seluruh dosa kau buka aurat, bapakmu yang nanggung nah. Di akhirat mana tahan bapak menanggung dosamu, nanggung dosa bapak sendiri aja nggak kuat. Anaknya harus diajar, betul? Mendidik itu harus dipaksa Pak. Sama dengan makan itu dipaksa. Anak kecil dibikin bubur, disaring bubur, dipaksa ke mulut anak bayi itu. Dipaksa, setahun 2 tahun mulai pakai bubur yang keras, yang besar. Kemudian makan nasi, dipaksa.
Saya ingat dulu saya sering dicubit ibu saya. Makan nak, cut. Nggak mau disuap. Saya itu sampai SD masih disuap ibu. Sampai saya sarjana udah kawin pun, kalau ibu saya sedang makan, minta juga saya sesuap 2 suap. Saking sayang sama ibu. SMP malas sekali saya makan. Pulang sekolah saya pakai sarung, pakai kaos, saya melukis. Di pujuk-pujuk ibu, ayolah makan nakku, makanlah sayang, makanlah, di pujuk-pujuk. Akhirnya kesian, ibu saya menyuruh saya makan dari tadi, saya nggak makan. Akhirnya makan karena kesian sama ibu. Dipaksa. Coba diserahkan sama ibu. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan, mati lagi kita. Paham? Kebetulan di Indonesia ini undang-undang pendidikannya bunyinya begitu. Tujuan undang-undang pendidikan ini, undang-undang pendidikan tahun 2003. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mencetak generasi muda, anak-anak sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana mau bertakwa kalau dari kecil dia buka aurat? Ditutupi aja bisa jahat, betul nggak? Apalagi dibukai, paham? Nah, begitu. Mudah-mudahan SKB 3 Menteri ini dicabut. Karena kita Majelis Ulama pun menolak, nggak terima kita. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini adik-adik kita ini yang mengundang saya ini, mereka sekarang sedang mengumpulkan uang untuk mengirim dai-dai, menyokong dai-dai di wilayah-wilayah terpencil. Penting Pak, saya itu sering ke daerah-daerah terpencil. Kadang-kadang dai itu, saya pernah jumpa dai itu makan daun Pak, makan daun, nggak ada makanan, sampai buang air besarnya bulat-bulat macam kotoran kambing. Makan daun. Alangkah sedihnya coba. Dai ini tidaklah cari makan dari agama, tapi kan kita boleh menyokongnya, betul nggak? Nggak sedih. Di daerah-daerah minoritas tuh dai-dai kita ampun-ampunan, sudahlah dimusuhi oleh orang-orang yang tidak Islam di kampung itu. Orang Islamnya lemah pula, diajak diejek-ejek. Kadang-kadang dipukul sama pemabuk-pemabuk untuk mengajak taat. Memang perlu sokongan dana. Yang perlu sokongan dana. Mereka, kalau kami nggak perlulah. Tapi mereka perlu. Kadang-kadang mereka mau makan nasi beras pun tak ada. Mudah-mudahan kita bisa sumbangkan harta kita ya. Harta yang tadi yang belum ngasih kasih. Jangan sampai orang ini tidak membawa pulang dana kita untuk agama kita. Mudah-mudahan agama Islam berjayalah di Indonesia ini kan. Mudah-mudahan kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi anak-anak muda yang main medsos, ikuti akun-akun ulama-ulama kita. Kadang-kadang sedih, ustadz, ulama ceramah yang dengar 3.000, 10.000, giliran pelacur 7 juta. Cuman cerita dia zina masih hitam, dia zina masih gendut, dia zina berjuta-juta yang nonton. Giliran agama untuk akhirat kita yang nonton 3.000, 10.000, 7.000. Kenapa kita ini? Untuk apa kita punya HP itu kalau enggak untuk menuntut ilmu agama? Betul? Untuk mendatangkan ulama-ulama Jakarta kemari. Beratlah. Berat. Saya kan orang-orang yang ngajak. Kalau enggak pun belum tentu ada waktu saya kemarin. Nah, mudah-mudahan berubahlah agama kita di sini ya. Dan pilihlah pemimpin yang soleh-soleh saja. Siap. Agar negeri kita segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan benci dengan agama kita. Sayangi agama kita. Hormati orang yang menjalankan agama kita. Karena di akhirat dia bisa menolong kita, memberi syafaat di hari kiamat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah. Orang beriman boleh memberi syafaat kepada orang beriman yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.